Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di mata kuliah mineralogi petrografi, di mana kita sudah masuk di minggu ke-6. Yang di minggu ke-6 ini kita akan masih melanjutkan bahasan kita di minggu-minggu sebelumnya, terutama di minggu kelima kemarin terkait dengan mineral, gitu ya. Di minggu kemarin kita sudah banyak berbicara terkait dengan secara konsep atau definisi mineral, kemudian terkait dengan proses pembentukan mineral, sampai kenapa mineral itu, sampai ke komposisi mineral pada sumber aslinya gitu nih. Dan di kesempatan kali ini insya Allah kita akan mendiskusikan terkait dengan klasifikasi mineral gitu. Jadi klasifikasi mineral ini sangat penting, kenapa? Karena memang nanti ketika kita berbicara mineral, maka kita akan menemui banyak hal atau beragam mineral yang bisa kita temukan di lapangan. Namun akan tetapi untuk memudahkan kita dalam melakukan identifikasi terkait dengan mineral tersebut yang kita temukan, maka kita perlu klasifikasikan atau kelompokkan. Karena dibandingkan dengan batuan, dibandingkan dengan kristal, jumlah dari mineral ini lebih banyak, sehingga memang perlu kita klasifikasikan sehingga kita akan lebih mudah untuk mengingat ini masuk dalam kriteria mineral apa, dan seterusnya. Sehingga fungsinya memang untuk mempermudah kita ketika kita ingin mengidentifikasi jenis mineral yang kita temukan di lapangan. Oke, nah ini mungkin sedikit mengulang terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan di minggu lalu, bahwa uh, mineral itu kan terbentuk semuanya itu berasal dari kerak bumi, atau asal usul atau sumber dari mineral yang kita temukan atau yang kita bisa lihat di lapangan itu kan semua berasal dari kerak bumi. Dan kalau kita lihat kemarin kita berbicara terkait dengan penyusun kerak bumi. Penyusun kerak bumi itu kan yang paling besar secara volumenya itu adalah oksigen, kemudian silika, aluminium, besi, kalsium, sodium, potasium, magnesium, dan elemen lain. Jadi kalau dilihat secara garis besar, yang merupakan benda padat yang dia terdapat di kerak bumi itu adalah silika. Makanya kenapa nanti mineral-mineral yang kita temukan itu rata-rata itu pasti akan memiliki yang namanya silika. Dalam komponen kimianya itu mesti akan memiliki secara garis besar atau secara umum itu mesti akan memiliki komposisi silika. Kenapa ya? Karena memang silika ini di dalam kerak bumi itu memiliki volume yang paling tinggi dibandingkan mineral padatan yang lain. Kalau oksigen itu kan dia dalam bentuk gas, sehingga memang secara memang mesti akan ada semua oksigen. Nah, oleh karena itulah maka kenapa nanti ketika kita mengidentifikasi mineral di atas permukaan kerak bumi, terutama yang kita temukan di lapangan, pasti akan kandungannya adalah silika. Dan ini teman-teman kemarin sudah kita bahas bahwa makanya kenapa di kerak bumi itu di lempeng benua kita namakan lapisan sial, yaitu silika aluminium, karena yang dominan yang terkandung di dalam kerak benua itu adalah silikat aluminium. Sementara di kerak benua adalah silikat magnesium, yaitu berupa silikat dan juga magnesium yang terkandung dominan dalam situ. Dan di situ sudah terlihat ada volume, ada berat, ada nomor atom, dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian tadi saya sampaikan bahwa kalau nanti kita semakin teman-teman sering berjalan-jalan, semakin teman-teman sering ke lapangan, semakin teman-teman sering mengidentifikasi baik dari secara daring menggunakan Google ataupun dengan platform online lain, atau mungkin langsung datang ke lapangan, pasti teman-teman akan menemukan banyak mineral. Ini kalau saya tampilkan adalah salah satu contoh bentuk gambaran berbagai macam mineral. Ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya bening, ada yang warna merah, ada yang merah pekat, ada yang merah mengkilat, ada yang merahnya itu seperti kaca, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh dari berbagai macam mineral yang bisa kita temukan di lapangan. Dan ini hanya baru beberapa saja yang saya tampilkan. Dari beberapa saja sudah banyak sekali. Dan mineral ini secara kalau kita bandingkan dengan batuan dan kristal, memang jumlahnya itu akan lebih banyak. Karena batuan saja bisa kita bayangkan, batuan beku itu jenisnya banyak sekali. Batuan sedimen tambah banyak lagi, metamorf banyak lagi. Sementara batuan tadi yang menyusun adalah mineral.
Padahal satu batuan bisa saja tersusun dari berbagai macam mineral. Sehingga kalau kita mau kulik, mau kita gali secara lebih dalam, mineral itu jumlahnya mungkin pangkat 5 atau pangkat 3 dari jumlah batuan. Makanya mineral itu banyak. Nah, makanya tadi karena memang jenisnya banyak, maka tidak mungkin kita untuk menghafalkan satu persatu nama dari mineral. Sehingga cara yang paling mudah dianggap yang paling efisien atau paling simpel kita untuk mengidentifikasi mineral adalah dengan melakukan klasifikasi mineral. Nah, makanya pentingnya itu tadi. Kalau di batuan kita sudah klasifikasikan berdasarkan dari proses pembentukannya. Ada batuan beku, sedimen, metamorf. Nah, di mineral itu seperti apa klasifikasinya? Nah, ini yang akan kita bahas setelahnya. Oke, nah ini jadi ketika kita kalau kita mau gali nggih, mineral itu secara apa itu secara garis besar itu kalau yang sudah terdeskripsikan nggih. Dalam tanda kutip itu jumlahnya yang sudah terdeskripsikan, jumlah mineral itu ada 4.714 yang sudah terdeskripsikan dan sudah teridentifikasi dan sudah secara ilmiah itu sudah dikaji gitu nggih. Sehingga gampangannya teman-teman bisa mengetahui namanya apa, karakteristik sifatnya seperti apa, ditemukannya di mana dan seterusnya. Itu sudah teridentifikasi itu ada 4.714. Bayangkan gitu nggih. Nah, ini teman-teman kalau pengen mengakses namanya apa saja silahkan bisa dikunjungi web yang sudah saya tampilkan yaitu di www.webmineral.com. Di situ sudah teman-teman bisa temukan berbagai macam jenis mineral yang jumlahnya itu ada sekitar 4.714 mineral. Dan untuk tadi makanya saya sampaikan yang terdeskripsi saja sudah 4.000. Apalagi yang belum, mungkin barangkali masih banyak. Dan kita tahu bahwa yang baru kita banyak kaji itu adalah pada lapisan kerak benua atau yang letaknya itu di atas daratan. Sementara yang ada di atas lautan itu belum banyak yang dikaji. Ya karena apa? Ya karena keterbatasan alat, karena mungkin letaknya yang jauh di dasar samudra yang kita tidak bisa menjangkau, sehingga kemungkinan untuk dikaji itu menjadi lebih kecil. Nah, bayangkan saja yang baru di atas kerak benua dengan luasan yang mungkin lebih kecil dibandingkan kerak samudra itu sudah ketemu 4.000. Bayangkan yang di samudra itu mungkin berapa kali lipat yang ada. Mungkin secara jumlah antara yang sudah dideskripsikan dengan yang belum dideskripsikan itu bisa mencapai puluhan ribu atau mungkin ratusan ribu bisa terjadi. Ya karena banyak itulah maka perlu kita klasifikasikan. Dan di dalam klasifikasinya mineral itu akan terbagi menjadi 8 golongan gitu ya. Yang pertama itu ada namanya mineral golongan mineral silika. Ada yang kedua adalah golongan mineral yang dinamakan golongan mineral oksida, kemudian yang ketiga adalah golongan mineral sulfida, yang keempat adalah golongan mineral sulfat, yang kelima golongan mineral karbonat, yang keenam golongan mineral klorida, 7 golongan mineral fosfat, dan 8 golongan natif elemen atau mineral natif. Maksudnya apa golongan-golongan mineral ini? Ya dari situ kita bisa golongkan. Karena tadi kalau kita merunut dari keterdapatan mineral yang ada di dalam kerak bumi sebagai sumber asal itu hanya terdapat beberapa yang dia itu dikatakan sebagai mayor elemen atau elemen utamanya. Seperti silika, aluminium, besi, kalsium, sodium, potasium, dan magnesium. Karena itu adalah elemen utama, pasti dalam tanda kutip pemikiran para ahli dulu itu pasti mineral-mineral yang ada sekarang, yang bisa ditemui sekarang itu pasti akan banyak yang memiliki dari elemen mayor ini. Makanya oleh karena itu ketika kita mendefinisikan atau mengklasifikasikan mineral itu dibagi berdasarkan golongan-golongan yang mayor tadi atau golongan-golongan utama tadi. Makanya ada golongan mineral silika, berarti maksudnya adalah mineral yang dia di dalamnya itu mengandung silika. Mineral oksida berarti adalah merupakan mineral-mineral yang di dalamnya mengandung unsur oksida. Mineral sulfida berarti adalah merupakan mineral-mineral yang di dalamnya mengandung unsur sulfida. Mineral sulfat berarti mineral-mineral yang di dalamnya mengandung unsur sulfat dan seterusnya. Sampai nanti ke fosfat, klorida, karbonat. Nah, yang berbeda itu ada yang kedelapan, mineral natif elemen. Mineral natif elemennya adalah mineral yang merupakan elemen yang sifatnya tunggal dan juga dia sifatnya itu unik gitu, yang tidak yang di luar dari elemen unsur mayor pembentuk dari kerak bumi gitu ya.
Nanti ya kita akan contohkan. Jadi ada beberapa mineral yang mungkin kita sering temui dan itu mungkin dalam tanda kutip itu dia memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi atau nilai manfaat yang cukup besar, tetapi dia bukan termasuk dalam 7 golongan mineral yang sudah disebutkan, yaitu tidak masuk silika, tidak masuk oksida, tidak masuk sulfida, tidak masuk sulfat, tidak masuk karbonat, tidak masuk klorida, dan tidak masuk fosfat seperti itu. Dan yang terbanyak itu adalah memang mineral silika. Lagi-lagi yang terbanyak ditemukan itu adalah golongan klasifikasi mineral silika. Dari itu 4.714 itu hampir sebagian besar itu dia masuk ke dalam mineral silika. Ya kenapa ya? Karena tadi secara jumlah di kerak bumi atau dari sumber terbentuknya mineral itu yang paling besar komposisinya itu adalah kandungan silika. Seperti itu. Terbanyak di alam. Dan ini akan kita coba bahas satu persatu, mulai dari bagaimana apa yang dimaksud mineral silika, kemudian apa contohnya dan seterusnya kita akan bahas. Yang pertama kita bahas itu terkait dengan mineral silika atau mineral yang memiliki persentase jumlah yang paling besar dibandingkan yang lain, gitu ya. Jadi mineral silika ini sering disebut juga sebagai silikon dioksida gitu ya. Jadi gabungan dari silikon dan oksida. Kenapa? Karena memang silika ini rata-rata keterdapatannya di dalam mineral itu dia biasanya itu bergandengan atau berdampingan dengan oksida. Jadi dia tidak tunggal Si, tetapi mesti SiO, SiO2, SiO apa dan seterusnya. Jadi dia mesti selalu berdampingan dengan oksida. Jadi SiO. Makanya oleh karena itu maka dia sering disebut sebagai silikon dioksida gitu ya. Karena dia selalu berdampingan dengan oksida, makanya dinamakan sebagai silikon dioksida. Kemudian mineral yang memiliki kandungan jadi mineral silika ini adalah merupakan mineral-mineral. Jadi semua jenis mineral yang dia di dalamnya atau dalam rumus kimianya dia memiliki kandungan silika atau Si. Dan hampir 95% batuan yang ditemukan di lapangan itu hampir semua itu memiliki silika. Karena memang tadi saya katakan mineral ini sumbernya dari kerak bumi, batuan pun juga sumber utamanya dari kerak bumi. Sehingga karena kerak bumi dominannya adalah unsur silika, maka akhirnya silikalah yang menjadi dominan menyusun dari berbagai macam mineral dan juga menyusun dari berbagai macam batuan. Beberapa contoh ya mineral silika yang mungkin sering muncul gitu ya, yang dan sering dibahas adalah contohnya adalah ametis dengan rumus SiO2, ada opal kayu rumusnya SiO2 NH2O, ada quartz SiO2, ada garnet, dan contoh lain ada quartz, ada kuarsa gitu ya. Ada orthoklas, ini adalah termasuk golongan mineral silika karena dia memiliki rumus Si-nya di dalamnya. Ada plagioklas, kemudian ada mika, ada muscovite mika. Itu adalah termasuk salah satu contoh beberapa mineral yang dia tergolong dalam mineral silika atau dalam tanda kutip mineral ini memiliki kandungan silika di dalamnya. Kemudian mineral oksida. Mineral oksida adalah mineral kedua yang memang jumlahnya itu paling banyak ditemukan gitu nggih. Dan mineral oksida ini merupakan mineral adalah yang dia mineral yang memiliki di dalamnya memiliki kandungan oksida. Oksida itu apa ya? O bisa O atau OH gitu kandungan oksida. Dan rata-rata memang biasanya karena tadi mineral silika tidak bisa hidup sendiri atau perlu berdampingan dan dampingannya itu oksida. Makanya rata-rata sebagian besar ketika dia memiliki Si biasanya juga memiliki O sebagian besar, tapi ada juga yang tidak. Itu bisa terjadi. Dan mineral dengan kandungan O ini juga cukup banyak karena tadi di kerak bumi golongan O ini adalah cukup besar. Walaupun sebenarnya dia dalam bentuk gas, tetapi karena kenapa ini bisa menjadi cukup besar? Karena gas ini perlu ada proses tambahan lain untuk membentuk mineral, yaitu ada proses yang namanya pemadatan. Karena kan yang dinamakan mineral itu adalah merupakan benda padat, bukan benda gas, bukan benda cair. Makanya dalam bentuk gas yang terdapat di kerak bumi yang berupa oksigen tadi perlu dilakukan pemadatan sehingga nanti bisa membentuk mineral. Dan mineral-mineral inilah yang nanti membentuk yang namanya mineral oksida gitu ya.
Nah, makanya mineral oksida ini rata-rata terbentuk akibat persenyawaan langsung oksigen dengan unsur lain gitu nggih. Makanya kan tidak ada mineral murni namanya O dengan kandungan O, tidak ada. Karena apa? Kandungan O murni atau oksigen murni dia ada berbentuk gas. Sementara gas itu bukan mineral. Mineral itu adalah benda padat. Nah, makanya O ini agar dia bisa menjadi padat, maka dia harus mendompleng atau dia harus gampangnya tuh gendolan kepada unsur lain gitu ya. Sehingga makanya mineral-mineral oksida ini adalah merupakan mineral yang terbentuk akibat bergandengan dengan oksigen, suatu unsur tertentu atau senyawa tertentu yang bergandengan dengan oksigen. Contohnya ada FeTiO3, berarti dia merupakan kandungan besi dan juga apa itu tirilium yang dia bergandengan dengan oksigen sehingga membentuk yang namanya ilmenitid. Nah, seperti itu. Dan mineral oksida ini memiliki susunan yang lebih sederhana dibandingkan dari unsur-unsur yang lain. Dan dia sifatnya itu biasanya itu lebih keras dibandingkan golongan mineral lain, kecuali mineral sulfida. Jadi yang paling keras itu adalah mineral sulfida. Jadi golongan-golongan mineral sulfida itu merupakan golongan-golongan mineral yang memiliki tingkat kekerasan paling tinggi. Tetapi di bawahnya sulfida itu ada mineral oksida. Kenapa mineral oksida ini memiliki tingkat kekerasan yang lebih tinggi? Karena tadi prosesnya. Prosesnya dia adalah proses pemadatan. Jadi pemadatan dari yang awalnya berupa gas, kemudian dia berinteraksi dengan apa itu komponen lain atau mineral lain dengan unsur senyawa lain sehingga membentuk padatan. Karena dia membentuk padatan, maka otomatis dia akan lebih kuat strukturnya gitu sehingga memang dia lebih keras. Dan beberapa contoh unsur utama pendamping dari oksigen ini atau mineral oksida ini berupa besi, krom, mangan, Mn, timah, Ti, aluminium, Al. Jadi biasanya tadi saya katakan karena dia tidak bisa berdiri sendiri maka dia harus berdampingan dan pendampingnya itu biasanya besi atau Fe. Ada krom atau Cr pendampingnya. Contohnya pendamping besi itu ada ya ilmenit, itu contohnya pendamping besi ada Fe-nya. Limonit itu juga berdampingan dengan besi. Hematit itu juga ada dengan besi. Magnetit dan seterusnya. Mangan, Mn contohnya ada manganit. Kemudian kalau yang timah yaitu ilmenit, dia punya Ti, malah punya dua, punya Fe dan Ti. Kalau yang aluminium ada yang AlO2, itu dia aluminium, gabungan aluminium dan oksida seperti itu. Nah, itu untuk yang mineral oksida. Nah, kemudian yang ketiga yaitu adalah mineral sulfida. Nah, mineral sulfida ini merupakan dikenal dengan nama lain adalah mineral sulfosalt gitu. Nah, kenapa ini ada nama lainnya ya. Nama lain dari mineral sulfida adalah sulfosalt. Kenapa ya? Karena memang dia biasanya pada mineral-mineral sulfida ini dia memiliki kandungan keasaman yang cukup tinggi. Dan biasanya mineral sulfida ini terbentuk akibat adanya kombinasi antara belerang yang sulfur dengan unsur lain gitu ya. Sudah bisa dilihat sulfida. Sulfida itu kan rumus kimianya itu S. S itu adalah sulfur. Berarti dia merupakan mineral-mineral yang terbentuk akibat kombinasi antara sulfur atau belerang dengan mineral lain. Dan karena dia sulfur, berarti bisa diidentifikasi mesti terbentuknya adalah di sekitar apa? Kalau di atas permukaan bumi, di sekitar aktivitas vulkanik. Dan makanya nanti mineral-mineral sulfida ini kebanyakan akan ditemukan di wilayah sekitar gunung berapi. Karena apa? Karena proses terbentuknya mineral ini juga berada di sekitar gunung api dari magma yang tercampur sulfur, tercampur belerang dan seterusnya. Nah, dan proses ini, proses pencampuran antara magma dan sulfur ini dikenal dengan namanya alterasi mineral dengan pembentukan yang berkaitan dengan hidrotermal atau air panas gitu ya. Jadi ya tadi mineral sulfida itu merupakan mineral-mineral yang memiliki kandungan es atau belerang. Kandungan es atau belerang ini banyak bisa ditemukan di wilayah yang dekat dengan gunung api. Makanya nanti mineral-mineral sulfida ini pasti letaknya secara garis besar akan ditemukan di wilayah sekitar pusat kejadian erupsi vulkanik atau pusat gunung api dan seterusnya. Contoh dari mineral sulfida ada argentit, Ag2S, ada kalkosit, Cu2S, ada bornit, ada sphalerite, ada galena, ada pirit dan sebagainya.
Dan rata-rata hampir sebagian besar mineral sulfida ini karena ditemukan di gunung api, dia masuk kategori ke mineral primer. Contohnya apa? Pirit itu kan dimasukkan mineral primer. Galena itu dia masuk mineral primer dan seterusnya. Itu sulfida. Dan ini merupakan mineral yang paling kuat atau yang memiliki tingkat kekuatan paling tinggi sebelum atau setelah mineral yang paling tinggi paling kuat dibandingkan ke 8 mineral yang lain gitu ya. Kemudian yang keempat adalah mineral sulfat. Nah, dari sini sudah ketahuan mineral sulfat adalah merupakan mineral yang dia terdiri di dalamnya terdapat anion sulfat atau SO4. Dan mineral sulfat ini biasanya terbentuk akibat dari kombinasi antara logam dengan anion sulfat. Berbeda dengan yang lain tadi seperti sulfida, kemudian silika itu kan dia termasuk ion positif. Sementara sulfat ini sama seperti oksida, ionnya adalah ion negatif. Sehingga biasanya karena dia ionnya negatif, maka sumber asalnya bentuknya sulfat ini mesti dia bukan dari padat. Nah, berbeda seperti kalau gas tadi, CO yang O atau mineral oksida, itu kan dia dari gas menjadi padat. Nah, kalau sulfat ini dari cair menjadi padat. Jadi bentuknya sulfat itu adalah berupa larutan. Nah, karena dia bentuknya larutan, maka ketika itu bisa dikatakan menjadi suatu mineral, maka dia membutuhkan ikatan lagi. Ikatannya dengan apa? Dengan logam gitu. Dan beda dengan oksida, kalau yang oksida tadi kan hanya beberapa logam yang mungkin menjadi ikutan, seperti besi, timah, kemudian aluminium, ada mangan, dan seterusnya, ada 5 tadi, dan kromium. Tetapi yang mineral sulfat ini hampir semua logam itu dia bisa menempel dengan sulfat. Hampir semua logam. Nah, makanya sulfat ini nanti bisa menempel pada apa saja, bisa menempel pada kalsium, bisa menempel pada hidrogen, bisa menempel pada timah, pada aluminium dan lain-lain gitu. Dia lebih fleksibel namanya gitu untuk menempel pada logam yang lain. Dan pembentukan mineral-mineral sulfat ini terjadi pada daerah evaporitik atau penguapan yang tinggi kadar airnya. Kenapa? Ya karena dia sifatnya awalnya adalah berupa larutan, maka untuk bisa memadatkan dia butuh yang namanya proses penguapan. Jadi air tadi diuapkan, ketika airnya lari ke atas ke atmosfer, yang tertinggal adalah mineral sulfatnya. Dan nanti mineral sulfat menggandeng logam yang lain, terbentuklah mineral baru seperti itu. Sehingga mineral sulfat ini terbentuknya adalah pada daerah-daerah yang sering mengalami proses evaporitik atau penguapan yang sangat tinggi. Nah, kalau yang tadi sulfida dekat dengan gunung api, silika hampir ditemukan di semua karena memang menjadi sumber itunya oksigen itu dia ditemukan pada semua tempat karena memang banyak. Nah, kalau yang sulfat ini pada daerah yang memiliki evaporitik tinggi atau memiliki penguapan tinggi. Makanya biasanya pada daerah yang bergurun, memiliki iklim kering itu biasanya banyak ditemukan mineral-mineral sulfat, jenis mineral sulfat seperti itu. Contohnya dari mineral sulfat itu ada anhidrit, ada gypsum, ada alabaster, dan seterusnya. Ini contoh-contohnya. Nanti silahkan teman-teman bisa mencari dari berbagai sumber untuk contoh-contoh yang lain. Kemudian golongan yang kelima yaitu adalah mineral karbonat. Nah, mineral karbonat ini merupakan mineral yang memiliki kandungan berupa karbonat atau CO3 gitu nggih. Dan biasanya mineral karbonat ini berbeda dengan mineral yang lain seperti silika, kemudian oksida, itu dia menjadi mineral primer rata-rata. Tetapi kalau yang mineral karbonat ini dia adalah merupakan mineral utama pembentuk batuan sedimen. Karena hampir sebagian besar rata-rata batuan sedimen itu mesti dia memiliki elemen mineral karbonatan. Hampir sebagian besar gitu kan. Dan biasanya dari mineral karbonat ini bisa dilacak. Mineral karbonat itu identik dari atau ditemukannya mineral karbonat ini adalah merupakan hasil pengendapan atau dari pembatuan atau pemadatan dari lingkungan laut, yaitu berupa endapan bangkai berupa bisa dari plankton atau bisa dari terumbu langsung dan seterusnya. Jadi memang dia adalah pengendapan dari lingkungan laut. Nah, dari situ bisa kelihatan mesti ketika ditemukan mineral berupa mineral karbonatan pasti dulunya dia adalah lingkungan laut.
secara tidak langsung, entah itu laut dangkal, entah itu laut dalam, itu bisa terjadi seperti itu. Contohnya apa? Contohnya ada dolomit, ada kalsit. Kalsit adalah yang kita temukan batu gamping, gitu adalah kalsit. Mineralnya ada aragonit. Aragonit itu adalah salah satu jenis batu gamping, tapi cuman beda lingkungan pengendapannya saja. Dolomit itu juga sama, sebenarnya sama batu gamping, tapi cuma dia beda lingkungan pengendapan. Kalau yang kalsit aragonit dia lingkungan pengendapannya lebih murni, kalau yang dolomit dia sudah ada pengotornya berupa magnesium. Biasanya pada interaksi magnesium kan sumbernya dari dari apa itu kerak benua. Biasanya dia pada letak-letak apa itu lingkungan lautnya adalah lingkungan laut yang mungkin pada zona subduksi atau dekat dengan proses-proses geologi di kerak benua gitu. Biasanya itu dolomit. Ada siderit, FeCO3 itu adalah contoh dari golongan mineral karbonatan. Mineral karbonat mengandung CO3. Dan contoh lain ini bisa teman-teman lihat di gambar, ada magnesit, kalsit, ada witerit, ada smithsonite, malmasetit dan seterusnya. Nah, ini terbentuk pada daerah evaporitik dan juga wilayah kars biasanya untuk karbonat gitu ya. Kemudian yang keenam adalah mineral klorida. Berarti adalah merupakan mineral yang dia memiliki persenyawaan dengan ion halogen atau ion halida. Nah, gitu nggih. Jadi ion halida itu seperti fluor F, yaitu klorin Cl, iodin I dan bromin. Dan semuanya ini adalah anion gitu nggih, bukan klorin tapi anion. Jadi merupakan kalau klorida itu kalau ketika mineral-mineral dia memiliki kandungan ion halogen atau ion halida. Ion halida itu apa saja? Fluor, klorin, iodin dan juga bromin. Jadi kalau ada kandungan F, ada kandungan Cl, ada kandungan I atau Br itu dia masuk golongan mineral klorida. Ciri khasnya apa? Ciri khas dari mineral klorida ini merupakan mineral-mineral yang sifatnya itu lunak, dan mineral klorida ini merupakan mineral yang paling lunak dibandingkan dari 7 mineral yang lain. Dan dia biasanya tuh warnanya adalah transparan atau bening. Kemudian dia tidak karena dia lunak maka dia tidak terlalu padat dan warnanya itu cerah dan belahannya itu sangat baik. Nah, mineral-mineral klorida biasanya itu dia tuh menunjukkan apa itu sistem kristal yang sangat jelas dibandingkan ketujuh mineral yang lain. Karena biasanya proses terbentuknya mineral klorida ini sebenarnya hampir sama seperti yang tadi yang karbonat dan juga yang sulfat yang akibat dari lingkungan evaporit juga sama, ini jadi evaporit. Tetapi karena memang ciri khas dari klorin, iodin, bromin dan fluor ini akan membentuk apa itu padatan yang tidak terlalu kuat, maka dia menjadi lebih lunak dan padat. Karena dia lebih lunak dan padat dan prosesnya evaporit, maka dia akhirnya bisa membentuk sistem kristal yang sangat bagus, sangat rapi dan terlihat sangat jelas seperti itu. Contohnya apa? Contohnya ada fluorid, CaF2 dan juga ada halid. Fluorid itu yang atas, yang gambar berwarna oranye ini adalah fluorid dan yang bawahnya adalah contohnya halid. Kemudian mineral ketujuh adalah mineral fosfat. Nah, jadi mineral fosfat ini adalah merupakan mineral dengan adanya ion persenyawaan fosfat atau P gitu nggih. Dan biasanya mineral fosfat ini dicirikan dengan warnanya yang berupa kehijauan gitu nggih. Nah, karena apa? Unsur fosfat itu biasanya itu berwarnanya kehijauan. Dan mineral fosfat ini biasanya itu bisa terbentuk dari 3 proses, karena terbagi menjadi 3. Ada fosfat primer, ada fosfat sedimenter atau fosfat marin, dan juga yang ketiga adalah fosfat guano. Kalau fosfat primer itu merupakan mineral-mineral yang terbentuk dari pembekuan magma alkali yang bersusun nephelin, cyanid dan juga tahkit. Nah, jadi kalau yang fosfat primer itu memang asal-muasalnya atau sumbernya itu dari proses vulkanik, dari magma yang keluar melalui proses gunung api, kemudian terbentuk fosfat. Itu dia termasuk golongan mineral fosfat. Nah, kalau yang kedua adalah fosfat sedimenter atau marin. Berarti dia merupakan fosfat yang terbentuk dari endapan sedimen di laut dalam pada lingkungan alkali dan arus tenang gitu. Jadi pada lingkungan endapan arus dalam. Pembedanya apa? Kalau fosfat primer biasanya tuh dia
sedikit sekali pengotornya karena memang dia murni dari fosfat. Paling pengotornya hanya berupa golongan oksida atau mungkin golongan silikat yang pengotornya adalah mineral primer. Tetapi kalau yang fosfat, mineral fosfat sedimenter atau fosfat marin itu dia pengotornya lebih banyak. Karena apa? Karena dia di lingkungan laut dalam. Lingkungan laut dalam itu kan arusnya cenderung turbidit atau dia cenderung arusnya itu bukan arus yang istilahnya itu laminer, tapi dia turbidit atau bolak-balik atau mengaduk itu sifatnya mengadukkan sehingga banyak sekali mineral yang terendapkan di sana. Bisa nanti pengotornya menjadi magnesium, bisa menjadi mangan, bisa menjadi pengotornya kalsium dan seterusnya bisa terjadi itu fosfat sedimenter. Dan yang ketiga yaitu adalah fosfat guano, yaitu fosfat guano ini merupakan hasil akumulasi sekresi dari burung pemakan ikan ataupun kelelawar yang bereaksi dengan batu gamping gitu nggih. Kalau fosfat guano ini memang banyak, terutama yang kelelawar banyak dihasilkan pada wilayah di gua-gua. Kalau di wilayah gua yang guanonya itu sudah sampai menumpuk banyak, bahkan mungkin sudah memadat dan berinteraksi dengan batu gamping menjadi senyawa baru, itu sudah dikategorikan menjadi mineral baru. Dan karena memang fosfat guano ini terbentuknya hampir sebagian besar di wilayah lingkungan kars, maka warnanya pun juga dia akan ada unsur putihnya, gabungan dari gamping, putih kehijauan gitu ya. Kalau primer mungkin warnanya lebih hijau terang. Kalau sedimen marin hijau gelap. Kalau yang guano dia hijau terang. Jadi ada gabungan dengan putih. Kok sudah semu putih seperti itu. Itu pembedanya mineral fosfat. Dan yang terakhir adalah mineral native elemen. Nah, mineral native elemen ini merupakan mineral-mineral yang hanya memiliki satu unsur kimia saja atau satu unsur kimia tunggal. Beda dengan yang ketujuh yang lain. Kalau mineral silika, oksida, kemudian sulfida, kemudian sulfat, kemudian fosfat, kemudian mineral klorida itu semua adalah mineral-mineral yang dia tidak hanya memiliki satu unsur kimia, tapi dia gabungan, bisa dua, bisa tiga, dan seterusnya. Tetapi ada juga mineral yang digolongkan dia hanya memiliki satu unsur tunggal kimia saja. Contohnya apa? Contohnya Ag atau silver atau perak, argentat. Ya. Dia adalah contoh dari mineral perak. Ada besi, besi Fe, ya, golongan tunggal. Ada emas, aurum, itu dia termasuk mineral native elemen karena dia hanya memiliki satu unsur kimia tunggal saja. Dan mineral native elemen ini tidak mengandung unsur lain atau unsur pembentuk yang lain. Gitu ya. Contohnya ada sulfur, diamond dengan C, grafit, kemudian ada koper, tembaga, Cu rumusnya dan seterusnya. Dan biasanya mineral-mineral native elemen ini memiliki sifat dalam berupa malleable atau daktil gitu ya. Nanti kita akan bahas apa itu malleable, apa itu daktil di sifat fisik gitu ya. Dan ini terbagi menjadi dua, ada yang sifatnya metal dan intermetalik yang dia nanti menjadi logam dan ada yang semi metal dan non metal yang bukan logam gitu ya. Jadi mineral native elemen itu ada yang bentuknya berupa logam dan ada yang bentuknya berupa non logam. Yang membedakan apa? Kalau logam itu biasanya itu dia warnanya tuh mengkilat. Makanya ada metal atau intermetaliknya. Warnanya mengkilap. Kalau pada mineral-mineral native elemen yang dia warnanya mengkilap, contohnya emas, contohnya tembaga, contohnya grafit, itu dia termasuk golongan logam karena dia memiliki kilap. Tetapi pada mineral-mineral native elemen yang dia tidak memiliki kilap, dia tergolong bukan mineral yang bukan logam. Seperti itu. Dan biasanya dia memiliki sistem kristal yang unik juga. Pada native elemen yang berupa logam, sistem kristalnya berupa isometrik. Kalau yang semi logam heksagonal. Kalau yang non logam dia bisa berbeda-beda, bisa mungkin reguler, bisa rombik, bisa triklin, isometrik dan seterusnya, atau ortogonal bisa saja. Tapi kalau yang logam biasanya itu mesti isometrik seperti itu.
Itu yang native element. Dan itulah ya pembagian dari 8 unsur mineral. Jadi ketika teman-teman nanti akan mengidentifikasi mineral, teman-teman bisa bagi dulu berdasarkan klasifikasinya. Jadi misalkan anggaplah teman-teman ketemu nih di lapangan, setelah tahu oh ini ternyata kandungan kimia itu ada ini ya, langsung langkah selanjutnya adalah teman-teman klasifikasikan dulu. Fungsinya apa? Untuk mempermudah mencari namanya. Oh ternyata dia masuk golongan native elemen karena dia hanya tunggal. Nah, tinggal nanti cari namanya apa. Oh, ternyata dia masuk golongan sulfida. Tinggal nanti dicari sulfida itu jenisnya apa saja, namanya apa yang cocok dan seterusnya. Bisa seperti itu. Sehingga akan lebih mudah kita mengklasifikasikannya dulu berdasarkan 8 ini. Nah, selain untuk melakukan identifikasi, mineral itu juga dapat diklasifikasikan gitu nggih. Berdasarkan dari eh, apa itu reaksi Bowen gitu. Reaksi Bowen yang di situ digunakan untuk mengklasifikasikan mineral yang digunakan untuk menyusun batuan. Jadi ini sebenarnya lebih banyak berkaitan dengan batuan sih. Nanti ketika kita ingin mengidentifikasi apakah dia masuk golongan batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf itu salah satunya kita bisa lihat dari unsur mineral penyusunnya gitu ya. Nah, di dalam reaksi Bowen, mineral itu terbagi menjadi dua. Ada mineral yang sifatnya discontinuous series, ada yang sifatnya continuous series gitu ya. Nah, apa maksudnya discontinuous series dan continuous series kita nanti akan bahas. Dan dari discontinuous series dan continuous series ini terbagi juga menjadi 4 sifat mineral. Ada sifatnya yang ultra basah atau sangat basah, ada yang basah, ada yang intermediate, ada yang asam seperti itu. Dan ciri-cirinya pada mineral-mineral yang memiliki atau yang kecenderungannya pada mineral-mineral yang dia memiliki titik didih atau titik lebur yang tinggi, contohnya seperti olivin dan seterusnya, dia mesti akan memiliki sifat ultra basa. Tapi kalau yang titik didihnya rendah, dia akan asam. Makanya kenapa nanti kalau kita kaitkan dengan letusan gunung berapi, maka kenapa kalau gunung api yang dia memiliki letusan yang sifatnya ekstrusif, yang dia itu meledak-ledak, itu magmanya tuh mesti kandungan mineralnya itu cenderung asam. Kenapa? Karena dia titik didihnya rendah. Dengan titik didih yang rendah, dia akan menimbulkan ledakan. Berbeda dengan gunung api yang dia letusannya itu efusif, yang hanya berupa lelehan gitu nggih. Dia itu mesti memiliki mineral yang sifatnya itu hampir mendekati ultra basah atau basah seperti itu golongannya, sehingga kita bisa tahu dari reaksi Bowen ada mana yang klasifikasi ultra basah, mana yang basah, mana yang intermediate, dan juga mana yang asam. Ini nanti dikaitkan dengan gunung api bisa. Nah, kemudian apa sih perbedaannya yang discontinuous series dan juga continuous series? Nah, kalau yang discontinuous series itu adalah mineral yang terbentuk secara tidak terus-menerus gitu. Jadi mineralnya itu ya terbentuknya itu hanya beberapa waktu saja. Kalau yang continuous itu adalah mineral yang terbentuk secara terus-menerus. Pada suhu yang tinggi, untuk yang discontinuous itu terbentuk mineral olivin. Kemudian suhu menurun terus-menerus sehingga terbentuk yang namanya mineral piroksin, di mana mineral olivin sudah tidak terbentuk lagi. Begitu seterusnya sampai ke mineral biotit. Jadi dilihat dari diagram Bowen ini. Jadi ketika discontinuous series, dikatakan mineral itu discontinuous series itu karena mineral itu terbentuknya itu secara bertahapan. Jadi anggaplah ketika magma itu dengan melewati kerak bumi atau melewati suatu lapisan tertentu dengan kondisi suhu yang masih di 1200 derajat, maka dia akan banyak membentuk yang namanya olivin. Semakin mendekati permukaan, dia suhunya itu semakin menurun, dia akan berubah. Ketika sudah masuk di suhu tertentu di 900 anggaplah gitu nggih, dia akan membentuk piroksin, tetapi olivin tidak akan terbentuk lagi. Yang terbentuk hanya piroksin saja. Mungkin naik lagi suhunya sudah semakin menurun lagi menjadi 800 anggaplah gitu nggih. Yang terbentuk adalah mineral hornblende. Yang piroksin olivin tidak terbentuk lagi. Nah, semakin ke sini semakin mendekati 600 yang terbentuk bergantian, ada yang menjadi biotit, hornblende tidak terbentuk menjadi feldspar, muscovite, kuarsa dan seterusnya. Itu di bertahap, itu yang discontinuous series. Nah, kalau yang continuous series itu adalah yang terbentuknya secara terus-menerus. Jadi pada suhu
tinggi terbentuk mineral anortit atau plagio KCa, kemudian suhu menurun terus menurun membentuk mineral bitonit, tetapi mineral anortit masih terbentuk gitu ya. Jadi yang membedakan itu ya. Yang membedakan kalau yang di discontinuous, anggaplah nanti magma itu melewati 1200 terbentuk olivin, melewati yang di 1000 yang terbentuk hanya piroksin saja, olivin sudah tidak terbentuk. Tapi berbeda pada mineral yang continuous series. Kalau yang mineral continuous series, ketika dia magma itu melewati suhu 1200 atau suhunya masih 1200 akan membentuk mineral arnotit. Tetapi ketika 1000 dia akan membentuk dua, membentuk bitonit dan juga membentuk anortit. Nah, kalau sudah masuk 900 dia akan membentuk 5 ini, akan membentuk oligoklas, akan membentuk andesin, akan membentuk labradorit, akan membentuk bitonit dan juga arnotit seperti itu. Itu yang untuk continuous. Jadi proses pembentukannya terus menerus kalau continuous. Jadi dalam suhu berapapun dia akan tetap terbentuk. Semua tetap akan terbentuk. Tapi kalau yang discontinuous ketika pada suhu yang berbeda dia tidak terbentuk lagi. Jadi sudah ada standarnya. Ketika sudah melewati batasnya dia tidak terbentuk lagi. Itu yang discontinuous. Dan biasanya ciri khasnya pada mineral-mineral yang sifatnya discontinuous series, karena tadi proses terbentuknya itu hanya pada suhu tertentu dan proses pembakuannya karena suhu tertentu, berarti pembakuannya itu kan cepat, maka mineralnya akan berwarna gelap. Berbeda dengan yang continuous series, karena continuous series karena bentuk pembentukannya itu bertahap, bukan bertahap, tapi dia tetap terus menerus pada berbagai macam suhu, maka biasanya mineralnya akan memiliki warna terang. Pencirinya mineral-mineral yang kalau warnanya gelap itu mesti dia termasuk golongan mineral yang discontinuous series. Terbentuknya adalah secara pada titik-titik tertentu saja. Kalau yang mineral lebih terang, warnanya cenderung terang, dia mesti continuous series seperti itu. Nah, kemudian di mineral juga, mineral pembentuk batuan nanti juga akan terbagi istilah. Ketika nanti apa itu tadi yang ada discontinuous dan continuous akan terturunkan lagi. Pada mineral-mineral yang gelap biasanya nanti dia cenderung akan masuk ke dalam mineral mafic. Kenapa dikatakan mineral mafic? Karena dia memiliki kandungan yang dominan berupa besi dan magnesium, Fe dan magnesium. Jadi contoh mineral-mineral mafic atau mineral-mineral yang pada golongan discontinuous series, dia akan memiliki kandungan besi dan magnesium yang tinggi, sehingga menyebabkan warnanya menjadi gelap dan berat jenisnya menjadi lebih besar. Contohnya apa? Olivin, piroksin, amfibol, mika, seperti itu. Nah, berbeda pada yang mineral yang sifatnya continuous series, yang dia pembentukannya terus-menerus, dia warnanya terang, dengan berat jenis kecil, dia masuk dalam golongan mineral felsik. Kenapa? Karena kandungan yang dominan adalah berupa silika, alkali, dan juga aluminium. Seperti itu. Silika, alkali, dan aluminium akan memberikan warna yang cenderung terang ke mineral. Sehingga menyebabkan dia warnanya menjadi lebih terang, berat jenisnya kecil, dan seterusnya. Beda dengan besi, magnesium. Besi, magnesium itu kan warnanya cenderung gelap. Sehingga ketika terbentuk warnanya menjadi gelap dan berat jenisnya lebih besar, digolongkan menjadi mineral mafic. Dan ini nanti akan kita banyak belajar di identifikasi batuan ya, terkait dengan apa itu masuk mineral felsik, mineral mafic, seperti itu kita akan identifikasi di batuan. Kalau mineral gampangannya, kalau mineral mafic itu adalah mineral yang sifatnya itu gelap karena kandungan dominannya adalah besi dan magnesium, termasuk mineral yang discontinuous series. Kalau yang mineral felsik itu adalah mineral yang memiliki warna yang terang biasanya, karena dia termasuk yang continuous series dan kandungan dominannya berupa silika, aluminium ataupun alkali seperti itu. Oke, itu teman-teman saya kira terkait dengan materi terkait dengan klasifikasi mineral gitu nggih. Semoga setelah ini bisa teman-teman membuka wawasan teman-teman untuk lebih belajar terkait dengan mineralogi dan petrografi, utamanya terkait dengan mineral. Klasifikasi ini sangat penting tadi saya katakan untuk mengidentifikasi mineral di lapangan yang jumlahnya banyak dan tidak mungkin teman-teman untuk bisa menghafalkan semua jumlahnya. Ada 4.000, bisa dibayangkan kalau jumlahnya 4.000 menghafalkan ya mungkin tidak menghafalkan yang lain, makanya itu perlu ada yang namanya klasifikasi. Cara mengklasifikasikannya tadi berdasarkan 8 jenis klasifikasi. Ada mineral
apa itu mineral silika, mineral oksida, mineral sulfida, mineral klorida, mineral sulfat, mineral fosfat, mineral natif elemen, dan juga mineral klorida seperti itu. Nah, itu nggih. Oke, teman-teman, semoga nanti bisa semakin menambah ke pengetahuan teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.